pagi. Kita bersyukur kalau kita boleh berkumpul. Saya walaupun pakai masker semua, tapi matanya tetap bersinar-sinar. Ya, kita bersyukur kita boleh kembali berkumpul dengan kondisi yang sehat. Walaupun mungkin ada 1-2 jemaat yang tidak bisa hadir karena faktor usia. Dan kita saat ini ingin memuji Tuhan, menyenangkan hati Tuhan pada minggu pagi ini. Saya undang jemaat terkasih untuk boleh bangkit berdiri. Kita akan bernyanyi lagu NKI 87, Berkat yang Tentu Tuhan Memberi. Kita mau berbahagia, yakin teguh di dalam Yesus yang memberikan pengharapan. Ibadah Minggu pagi hari ini dirangkaikan dengan perjamuan kudus. Kita mulai di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kiranya Allah Tritunggal sumber berkat menyertai dan memberkati kita. Amin. Jemaat bersilakan duduk kembali.
Kita masih memuji Tuhan, kita akan naikkan dari NKI 285, Api Maha Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan Yesus pada pagi hari ini Tuhan, atas pimpinan, penyertaan dan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan Yesus, pada saat ini Tuhan, kami bersyukur Tuhan karena Tuhan memberi kesempatan kami Tuhan Yesus untuk beribadah di tempat ini, di rumah Tuhan Tuhan Yesus bersama-sama Tuhan Yesus, yang dimana beberapa bulan kemarin Tuhan Yesus kami boleh beribadah di rumah kami masing-masing Tuhan Yesus. Itu semua Tuhan karena kerajaan kami Tuhan kami. Namun itu semua kehendak-Mu ya Tuhan, sehingga nama Tuhan terus dipermuliakan Tuhan Yesus. Pada saat ini Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan Yesus. Bangsa kami Tuhan sedang berduka Tuhan. Kami serahkan bangsa kami dalam tangan kuasa-Mu Tuhan Yesus. Kami kembalikan bangsa kami dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan pulihkan bangsa kami Tuhan Yesus, supaya kami
supaya bangsa kami kembali bangkit ya Tuhan. Dan Tuhan berkati para pemimpin ya Tuhan Yesus, Bapak Presiden, Wakil Presiden, beserta jajarannya Tuhan. Kuasa-Mu yang luar dan semua daulat yang bekerja di dalam pemerintahan Tuhan Yesus Tuhan. Berkati mereka Tuhan Yesus, dan berkati mereka dalam penanganan COVID ini ya Tuhan. Dan Tuhan berikan hikmat bagi mereka Tuhan Yesus. Satukan hati mereka ya Tuhan Yesus, sehabis pikir Tuhan Yesus dalam penanganan ini ya Tuhan, supaya virus corona ini cepat berlalu di negeri kami ya Tuhan. Dan ya Tuhan, berkati juga garda terdepan yaitu para dokter, perawat, relawan semuanya Tuhan. Ya Tuhan, lindungi Tuhan, jaga mereka ya Tuhan. Berikan kekuatan kesehatan bagi mereka ya Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa Tuhan terus akan menolong mereka Tuhan Yesus. Mereka Tuhan pakai untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk merawat orang-orang yang saat ini sedang sakit. Mohon pertolongan Tuhan Yesus, mohon berkat-Mu Tuhan atas mereka ya Tuhan Yesus. Jadinya kuasa-Mu yang berdaulat atas mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua dalam tangan kuasa-Mu Tuhan Yesus. Kami serahkan bangsa ini kepada Padamu Tuhan. Dan Tuhan akan menolong kami semua dan akan berkati kami semua sehingga kami boleh dipulihkan ya Tuhan. Tuhan Yesus, pada saat ini juga kami doa Tuhan Yesus untuk jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati jemaat-Mu tempat ini ya Tuhan Yesus. Tuhan lindungi, Tuhan jaga jemaat di tempat ini ya Tuhan Yesus. Dan yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terluka Tuhan pulihkan, yang saat ini sedang berkesusahan, sedang berduka Tuhan hiburkan ya Tuhan Yesus. Yang saat ini sedang berkekurangan Tuhan cukupkan. Dan semua yang kami serahkan semua dalam tangan kuasa-Mu kami. Hanya Engkau yang sanggup ya Tuhan Yesus menolong kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk ibadah saat ini dengan Tuhan. Tuhan akan berkati kami semua Tuhan, dan kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan Yesus. Berkati nama Bapak Gembala yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu ini Tuhan. Biar Tuhan pakai makin heran lagi ya Tuhan Yesus. Dan banyak jiwa-jiwa dimenangkan di tempat ini ya Tuhan. Berkati di dalam pelayanannya, berkati di dalam kesehatannya, juga Tuhan berkati di dalam kehidupan rumah tangganya Tuhan. Tuhan akan menolong setiap pertemuannya, Tuhan akan memberikan yang terbaik di dalam kehidupan keluarga Bapak Gembala beserta ibu dan putranya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, bersyukur Tuhan karena kasih setia Tuhan yang tidak berkesudahan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau begitu baik pada kami sehingga kami boleh berpelihara sampai saat ini Tuhan Yesus. Engkau kami beri kekuatan, berikan kesehatan ya Tuhan. Itu bukan karena kekuatan kami, namun itu karena anugerah dan kasih setia Tuhan yang besar kepada kami. Tuhan, kami saat ini doa Tuhan untuk anak-anak yang masih dalam pendidikan Tuhan Yesus. Yang anak-anak ini saat ini masih belajar di rumah ya Tuhan. Biar Tuhan akan tolong mereka, Tuhan akan sertai mereka, Tuhan campur tangan di dalam belajar mereka ya Tuhan Yesus. Berikan kekuatan, kesabaran ya Tuhan Yesus. Berikan hikmat bagi anak-anak ini ya Tuhan Yesus. Semoga biar boleh berjalan dengan baik ya Tuhan Yesus. Dan kiranya COVID ini cepat berlalu dan anak-anak bisa kembali sekolah lagi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bagi para orang tua juga Tuhan yang masih membimbing anak-anaknya dalam belajar ini Tuhan. Berikan kesabaran, kekuatan Tuhan Yesus. Dan kiranya Tuhan semua ini akan menjadi hikmat bagi mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Berdoa juga Tuhan untuk pelayanan ke depan kami serahkan dalam tangan Tuhan, yaitu sekolah minggu, yud, ibadah raya, ibadah doa, ibadah perkawan perkaya. Biarlah semua berjalan dengan baik Tuhan Yesus. Kita mohon pimpinan dari Tuhan supaya kami tetap bisa memuliakan nama Tuhan lewat ibadah-ibadah ini ya Tuhan Yesus. Dan saat ini juga Tuhan kami berdoa Tuhan Yesus
gerejamu yang saat ini mungkin membutuhkan yang dalam pembangunan ini yang selama ini memang berhenti. Tuhan, kami serahkan dalam tangan Tuhan karena keadaan ini. Tuhan Yesus, Engkau yang maha mengetahui dan Engkau yang akan mencukupkan segala apa yang kami perlukan ya Tuhan. Dan kiranya semua ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk anak-anak-Mu yang saat ini masih merindukan pekerjaan Tuhan, karena saat ini memang sangat sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Dan kami yakin dan percaya dan semuanya tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan, dan Tuhan akan memberikan berkat-berkatnya bagi anak-anak-Mu Tuhan Yesus yang terus berusaha dan terus berdoa kepada Tuhan dan terus memohon kepada Tuhan. Dan kami yakin waktunya nanti Tuhan akan memberi kesempatan ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa dan ucapan syukur kami. Kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Dan kami juga akan berdoa seperti Tuhan yang ajarkan kepada kami, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebelum saya membuka ruang saksian, saya akan membacakan ayat dari Mazmur 1 ayat 1 sampai 2. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan bernyanyi dari Kemenangan Iman 131. Tuhan jadi pemimpinku. Tenanglah kini hatiku,
Gembala. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang. Ya lagi tak lagi aku perlu nikmatin. Haleluya. Segala puji hormat serta syukur kami naikkan hadapan Bapa di surga. Kami dapat menikmati sukacita surga pada hari ini. Kami ada di rumah-Mu bukan karena kebetulan, tapi penyertaan Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Sejak kami hadir pada hari ini dalam sukacita kami, kosongkan kami dengan pikiran yang sia-sia, sehingga saat firman Tuhan disampaikan, kami dapat menikmati kekuatan semangat yang daripada Tuhan. Ya, walaupun kami melewati masa-masa sulit dalam kehidupan kami, tapi bersama dengan Tuhan kami dapat melihat sukacita surga itu dalam kehidupan kami. Segala sakit penyakit kami, segala kekhawatiran kami ada dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bersyukur atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Menyerahkan ibadah kami, pemberitaan firman Tuhan dari awal pertengahan hingga berakhir dalam pertolongan-Mu. Hamba-Mu pakai dengan kuasa dan Allah, sehingga setiap kata-kata yang keluar dari mulut hamba-Mu, kebenaran Allah yang boleh menguatkan, meneguhkan kami di dalam kami mengerjakan Tuhan. Berfirmanlah kepada kami melalui kebenaran firman Tuhan, karena kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk lagi. Shalom. Saya hari ini terharu melihat semangat umat luar biasa dalam kondisi yang kita alami, tidak mengurangi sukacita kita dalam mendidik Tuhan. Mungkin sudah 3 bulan lebih kita tidak beribadah di gereja, tapi kita masih beribadah di rumah kita masing-masing. Tapi bersyukur hari ini kesempatan yang indah kita bisa hadir bersama-sama untuk menyembah dan berbakti pada Tuhan kita. Pemberitaan firman Tuhan pada hari ini sudah terangkum dalam semua puji-pujian yang kita lakukan. Ku berbahagia, yakin teguh. Kenapa kita berbahagia? Yesus itu abadi dan kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, cintaan yang baru. Alhamdulillah, menyertai kita sungguh lengkap sekali. Kita akan membaca bagian firman Tuhan, yaitu dari Mazmur 112 ayat 1 sampai 10. Boleh tampilkan slide-nya. Ada pembacaan itu, temanya berbahagia. Mazmur 112 ayat 1 sampai 10. Kita akan membacanya. Saya ayat yang pertama, teman-teman ayat yang kedua. Kita membacanya secara responsorial. Mazmur 112 ayat 1 sampai 10. Berbahagia orang benar. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan berkuasa di bumi, akan membenarkan generasi. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Dia berbuat kebenaran
bagi orang benar, mengasihi dan menyayang orang yang adil. Manjur orang yang murah, belas kasihan, dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Sebab ia akan memulia untuk selama-lamanya, orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Ia tidak takut kepada kabar celaka, hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Hatinya teguh, ia tidak takut, sehingga ia memandang pada orang. Ia membagi-bagi, ia memberikan kepada orang miskin, kebijakannya yang tetap untuk selama-lamanya, tunduknya meninggi dan kemuliaan. Orang pasti melihatnya, selalu sakit hati, ia mengatakan dirinya lalu hancur, keinginan orang fasik akan menuju kebinasaan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca firman Tuhan, merenungkan serta melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pembacaan kita pada hari ini, saya membuat tema bagi kita adalah berbahagia. Saya melihat mungkin agak kaku, ya ini adalah demi keamanan kita dan juga kenyamanan kita dan orang lain, sehingga kita menjaga jarak dan kondisi yang ada. Dan terima kasih kepada Yud dan juga semua BPJ yang sudah mempersiapkan segala sesuatunya dari beberapa hari yang lalu, sehingga kita dapat beribadah pada hari ini. Ya, ada beberapa yang tidak bisa hadir karena kondisi, tapi tidak mengurangi sukacita kita, dan juga ibadah kita ini akan kita edit untuk ditonton ulang oleh mereka, supaya mereka juga menikmati sukacita yang kita alami saat ini, yaitu tentang berbahagia. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kata berbahagia tadi dijabarkan juga dalam kenangan iman. Ku berbahagia yakin teguh, Yesus abadi punyaanku, aku warisnya dan ku ditebus dan ciptaan yang baru. Nah, melalui firman Tuhan ini juga mengingatkan kita tentang berbahagia. Apa definisi umum ataupun Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan bahagia itu adalah berbahagia itu dari kata dasar bahagia. Artinya ada suatu keadaan atau ada suatu perasaan yang membuat orang itu menjadi senang. Itu definisi daripada Alkitab. Setiap keadaan, setiap situasi membuatnya senang. Senang itu biasanya disampaikan melalui ada tawanya dan juga ada tetesan air mata tangisan. Saya dari tadi mata saya berlinang-linang bersukacita. Saya membaca kitab yang sangat terganggu. Kenapa? Karena saya sangat bersukacita melihat muka jemaat yang begitu antusias. Mungkin jemaat sudah melihat saya terus setiap minggu di layar kaca ya. Keren sudah kita layar kaca ya. Tapi saya tidak bisa melihat jemaat satu persatu, tapi di hari ini saya melihat mata saya berkaca-kaca, bukan saya menangis sedih, tapi saya senang sekali. Jemaat begitu setia, bersukacita dalam kondisi yang kita tidak bertatap muka, tetapi tetap ada sukacita. Ini adalah yang menjadi sukacita saya pada hari ini, bahwa sukacita itu, keadaan itu biasanya ditampilkan dengan mencucurkan air mata karena bersukacita. Mungkin ketemu orang yang baru, dia menangis, dia melampiaskan sukacitanya dengan tangis, dan juga ada yang sukacitanya dengan tertawa dan tertawa. Saya pikir dua-duanya sudah hadir hari ini di tempat ini. Ada sukacita, ada semangat di dalam kehidupan kita. Karena apa? Kita menunjukkan bahwa kita itu adalah bahagia. Kebahagiaan artinya bahwa Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan dalam keadaan bahagia, berarti kondisinya, keberadaannya dia menikmati hari itu. Kalau ada undangan, selamat berbahagia ya, kita hadir bersama-sama dengan dia dalam kebahagiaannya. Artinya kita hadir di sini, saya katakan selamat berbahagia, berarti kita sama-sama menikmati kebahagiaan. Nah, itulah yang dikatakan bahwa dunia menafsirkan ataupun
seluruh Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan bahagia itu adalah suatu keadaan ataupun suatu peristiwa yang menunjukkan bahwa dia senang. Apa kata Alkitab tentang bahagia? Menurut Mazmur 112 ayat 1 sampai ayat yang ke-10 dikatakan bahwa anak cucunya perkasa dan diberkati di bumi. Nah, ini definisi daripada Alkitab. Dia mengatakan bahwa anak cucunya perkasa dan diberkati di bumi. Artinya keadaan ini yang membuat mereka berbahagia. Melihat anak cucunya, mereka begitu memberi diri untuk melayani, dan juga mereka perkasa di bumi. Artinya ada satu keadaan, ada satu sukacita membuat mereka itu menjadi senang. Apa kata Alkitab juga menurut Mazmur ini tentang bahagia itu adalah kekayaan ada dalam rumahnya. Berarti dia kaya. Bukan berarti semua barang-barang itu ada di dalam rumahnya. Apa yang dibutuhkan ada di dalam rumahnya. Ya, barang belum tentu menjadi ukuran kebahagiaan. Kenapa? Barangnya banyak, dia pikir aduh nanti kalau ada apa-apa taruh mana barang saya. Uangnya banyak, nanti kalau ada hal-hal apa mau taruh di mana uang saya. Ada waktu di Gorontalo, saya di sana, ada seorang paling kaya. Dia tidak bisa menikmati kekayaannya. Dia tidak bisa tidur di tempat kasur yang empuk, tidak bisa makan semua makanan yang bisa dimakan. Yang dia makan apa? Jagung, singkong, gitu aja. Tidak bisa. Kalau dia tidur di kasur, dia alergi, dia hanya tidur di lantai papan, tidak menikmati. Artinya saudara dikasih oleh Tuhan bahwa ukuran kekayaan kebahagiaan itu menurut Alkitab adalah kekayaan ada dalam rumah tangganya, ada sukacita, ada damai sejahtera di dalam rumah. Waktu keluarga kumpul ada sukacita yang luar biasa. Waktu melihat istri, melihat anak, melihat suaminya, ada sukacita di dalam rumah. Itu artinya ada sukacita. Anak-anak itu merupakan harta yang paling berharga untuk orang tuanya. Dia melihat anaknya bisa tersenyum, dia melihat anaknya berbahagia. Itu adalah ukuran Alkitab tentang kebahagiaan. Selain daripada itu adalah bisa memberi pertolongan kepada orang-orang yang membutuhkan berbagi. Sangat luar biasa saudara yang dikasih oleh Tuhan. Alkitab mendefinisikan tentang bahagia tersebut, bahwa anak-anaknya perkasa di bumi, dan juga di dalam rumah tangga itu mereka dapat menikmati semuanya. Apapun yang ada di rumah dinikmati semuanya. Tempe, tahu, ayam, semuanya rasa ayam lah gitu. Maksudnya ada sukacita di dalam rumah, pokoknya suasana. Ada makanan, sayur apa dia tetap dimakan lahap. Kalau kami di sini enak, pokoknya anak kami habis disenang, dia kalau tidak terlalu pilih makan, pokoknya kalau ada makanan habis santap saja habis. Artinya ada sukacita, kita dapat menikmati. Itu yang sangat luar biasa bahwa kita bisa menikmati hal yang ada. Nah, oleh karena itu bagaimana caranya supaya kita dapat bisa menikmati kebahagiaan tersebut? Karena semua orang ingin bahagia. Siapa yang tidak ingin bahagia di sini? Semua orang ingin bahagia. Saya dan kami keluarga akan selalu berusaha bagaimana jemaat itu bisa tersenyum dan berbahagia. Saya juga yakin jemaat itu akan berusaha bagaimana hamba Tuhannya tersenyum dan bahagia. Kita juga di rumah, kalau kita mau datang ke rumah, saya ingin melihat anak saya itu bagaimana dia bisa tertawa. Saya bisa melihat istri saya bagaimana bisa tertawa. Dan juga istri juga berkata-kata dia bisa berbuat suaminya bahagia dan anaknya bahagia. Itulah keinginan kita.
Jangan sampai kita buka pintu kabur. Ada apa di sini? Suasana apa di sini? Kayaknya rumah tangga bagaikan neraka. Kalau sudah mau masuk ke rumah, orang sudah pikir, nanti apa ya? Saya dikatakan apa ini ya? Tapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, semua orang ingin bahagia. Makanya dia bisa bekerja, dia akan cari makan, dia bisa menyekolahkan anaknya. Apapun dia lakukan, yang penting dia bahagia dan orang-orang sekitarnya bisa bahagia. Siapa yang punya cita-cita masa depannya tidak bahagia? Ada. Tentu semua orang ingin bahagia. Saya juga waktu mau menikah saya pikir, kalau saya menikah nanti saya akan bahagia sekali. Terbukti waktu saya menikah memang bahagia. Makanya anak muda jangan lama-lama ya. Lihatlah kami yang sudah tua, kami sudah tersenyum bahagia ini ya waktunya. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, semua orang ingin menikmati bahagia. Rahasia untuk menikmati kebahagiaan menurut Alkitab, Mazmur ini. Ya, lanjut. Pertama adalah kita baca ayat yang pertama dari Mazmur 112 1, 2, 3. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Ingat yang saya garis bawah ini, rahasia untuk menikmati kebahagiaan Tuhan itulah harus takut akan Tuhan. Apa arti takut akan Tuhan? Apakah dia takut ke gereja? Takut akan Tuhan itu menurut Alkitab Amsal 8 ayat 13 adalah takut akan Tuhan adalah ia membenci kejahatan. Apa kejahatan yang dikatakan sini? Ada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang tingkah laku yang jahat, dan mulut yang penuh. Ini sebagian, masih banyak penyebarannya. Artinya yang benci segala kejahatan. Makanya dirinci ada beberapa supaya kita bisa tahu apa sih kejahatan itu. Ya, artinya orang yang takut akan Tuhan itu adalah dia harus membenci kejahatan. Kalau dia tidak benci kejahatan, artinya dia tidak takut akan Tuhan. Kalau dia tidak takut akan Tuhan, berarti dia tidak menikmati kebahagiaan. Rahasia untuk menikmati kebahagiaan yang daripada Tuhan itu adalah dia harus takut akan Tuhan. Bukti orang yang takut akan Tuhan itu dia membenci kejahatan. Apa sih kejahatannya? Alkitab menegaskan ada beberapa hal, adalah dia akan benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, mulut yang penuh dengan tipu dan musnah. Kita pasti ingin menikmati sukacita. Apa itu dikatakan kesombongan? Apa yang dikatakan dengan tingkah laku yang jahat? Dan juga kita bisa menilai diri kita sendiri, supaya kita bisa menikmati kebahagiaan yang daripada Tuhan itu. Apa berkat orang yang takut akan Tuhan? Berkat orang yang takut akan Tuhan, kita baca Amsal 22 ayat 4, 1, 2, 3. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Puji nama Tuhan. Kalau kita takut akan Tuhan, kita menikmati kekayaan, kita menikmati kehormatan, dan juga kehidupan. Kenapa? Itu adalah berkat yang daripada Tuhan. Berkat takut akan Tuhan juga dikatakan karena masa depan sungguh ada dan harapan tidak akan hilang. Wah, luar biasa teman-teman Tuhan, bahwa kita menikmati kekayaan, kehormatan, dan hidup kekal, dan juga dikatakan masa depan itu sungguh ada. Kenapa masa depan kita ada? Karena kita takut akan Tuhan. Kalau kita takut akan Tuhan, berarti kita menikmati kebahagiaan. Bagaikan seorang anak yang memberikan harapannya pada orang tuanya, dan orang tuanya tidak ada punya rancangan yang begitu baik dalam kehidupan anaknya supaya anaknya bisa berhasil. Sehingga orang tua dapat dikatakan bekerja menyekolahkan anaknya. Entah kerja apalah, yang penting anaknya bisa sekolah, bisa berhasil.
Kenapa saudara dikasih oleh Tuhan? Karena dia ingin masa depannya ada. Tuhan ingin supaya masa depan kita ada, sehingga dia datang memberi dirinya, mati di atas salib untuk menggantikan kita, sehingga kita dapat menikmati kebahagiaan. Itu adalah berkat orang yang takut akan Tuhan, pasti bahagia. Yang kedua, apa rahasia untuk menikmati kebahagiaan yang daripada Tuhan? Mazmur juga 112 ayat 1, dan juga bagian yang terakhir itu adalah sangat suka kepada segala perintahnya. Ini sangat suka. Anda suka makan ini, bukan hanya suka, sangat suka. Kalau orang Jawa sebut sangat sukanya gimana ya? Kalau enak kan, enak sekali. Kalau suka gimana dia? Oh, bagaimana? Enak banget, suka sekali. Kalau orang Batak gimana dia? Enak. Oh, enak. Artinya saudara dikasih oleh Tuhan sangat, bukan hanya suka, tetapi sangat suka kepada perintah Tuhan. Perintah Tuhan itu adalah dalam Alkitab, artinya dia merenungkan firman Tuhan. Beberapa kali saya juga singgung dalam kebenaran firman Tuhan kita, dan juga tim IT kita selalu gak lupa, Bapak menyiapkan buku panduan untuk baca Alkitab kita. Siap. Karena saya sudah promosi, kita baca Alkitab 1 tahun dan mulai Oktober, dan siapa yang bisa mengikutinya pasti menikmati sukacita yang daripada Tuhan. Apalagi masa pandemi, bukan hanya mengikuti, mungkin sudah lewat ini karena banyak waktunya. Artinya saudara dikasih oleh Tuhan, kita membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan karena melaluinya. Bapak minggu lalu melalui online mengatakan, karena firman Tuhan itu adalah suatu pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Pelita bagi hidup kita dan terang bagi jalan kita. Artinya firman Tuhan itu menerangi seluruh perjalanan hidup kita. Yang suka, tadi juga dibacakan oleh MC, yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan. Juga di sini dikatakan Mazmur 1 ayat yang ketiga. Seperti pohon yang tanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Kita baca 1, 2, 3. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kenapa? Karena dia suka dengan firman Tuhan. Kalau dia anak-anak kita, kalau kita suka makan, pasti badan kita sehat. Kita bisa kerjakan apa saja karena kita kuat. Coba kita loyo makan, angkat beban, aduh, loyo kenapa? Saya tidak makan. Kalau tidak makan, ada virus, bisa kena, kenapa? Daya tahan tubuhnya sudah menurun. Oleh karena itu saudara dikasih oleh Tuhan, tidak ada cara lain, harus suka dengan firman Tuhan. Baca firman Tuhan, renungkan itu, dan lakukan itu dalam kehidupan kita hari rahasia. Orang yang suka melakukan firman Tuhan itu dikasihi dan disertai oleh Tuhan. Saudara dikasih oleh Tuhan, apapun kondisi yang kita alami, kita tetap teguh iman kita, kepercayaan kita kepada Tuhan. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Mungkin untuk mencapai damai sejahtera, rancangan itu tentu kita akan jatuh bangun. Tapi tidak menghilangkan rencana Tuhan itu dalam kehidupan kita. Yang menghilangkan itu siapa? Kita sendiri. Musa, engkau akan ke tanah perjanjian di mana banyak susu dan madunya. Tuhan janjikan kepada Musa. Tapi Musa tidak setia. Tuhan hanya izinkan Musa, dia naik bukit itu semuanya daerah-daerah yang kamu kuasai. Tapi karena kamu tidak taat, kamu hanya bisa melihat. Jangan sampai Tuhan katakan, sebenarnya itu kebahagiaanmu, tapi karena kamu tidak setia, kamu tidak menikmatinya. Kenapa? Karena kita tidak setia. Kita harus tetap teguh iman kita, karena apa yang direncanakan pasti dinyatakan dalam kehidupan kita. Iman yang teguh adalah iman yang memindahkan gunung. Matius 17 ayat 20 mengatakan bahwa iman sebesar biji sawi
bisa meminta ampun. Artinya kita harus beriman sungguh-sungguh pada Tuhan. Apa yang difirmankan berhasil dalam kehidupan kita. Sebagai penutup, kita semua bisa menikmati hidup yang bahagia apabila kita